Hai guys, ketemu lagi bersama channel kami yang akan menceritakan kisah-kisah misteri dan cerita-cerita horor. Bagi kalian yang belum subscribe atau bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Bagi kalian yang belum subscribe, bantu channel ini dengan cara subscribe ya, dan share ke media sosial kalian dan ke teman-teman kalian agar channel kami ini selalu berkembang dan berkembang. Nah, dan tidak akan pernah ketinggalan dari cerita-cerita misteri ini dan akan selalu membagikan cerita-cerita misteri kepada kalian. Oke, sebelum kalian simak cerita ini, saya akan membuka cerita ini sedikit dan berjudul yaitu teman goib atau teman tak kasat mata. Bagi kalian yang punya teman tak kasat mata atau teman goib, gimana sih rasanya? Pasti tidak akan pernah ada yang mau. Semuanya nggak ada yang mau, ya. Nggak ada yang mau mempunyai teman goib atau teman tak kasat mata. Karena pertama, kita nggak tahu teman tak kasat mata ini bagaimana, karena rata-rata yang tak kasat mata ini selalu manipulatifkan semua orang atau semua manusia. Oke, untuk kalian yang menonton channel ini, saya buka sedikit. Pasti kalian tahu, yang menonton channel ini atau menonton video ini, kalian bisa tahu siapa yang ada di sini, yang ada di belakang saya, yang bersama saya. Pasti kalian tahu dong, pasti lihat. Oke, sebelum kita simak cerita ini, pastikan kalian menonton sendiri tanpa di skip dengan lampu yang mati. Apalagi kalau mendengarkan di malam hari itu lebih seru. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah takut. Kita kembali ke ceritanya. Ayo kita nonton, simak baik-baik dan dengarkan sama-sama. Ini dia. Hari ini aku pulang dengan santai karena hari ini di kafe cukup sepi. Akhirnya kafe tutup lebih cepat. Namaku Lesno, tapi lebih sering dipanggil Harry. Aku kerja di kafe Will Coffee. Ya, di sanalah aku mencari nafkah untuk kebutuhanku sehari-hari. Setiap aku pulang, pasti bersama dengan sahabat sekaligus teman kerjaku, Arif. Setiap pulang, kami selalu lewat jalan yang sama. Ya, mungkin karena sudah biasa. Tapi kali ini kami mencoba lewat jalan lain. Sebenarnya sama saja sih jaraknya. Tapi gak tahu kenapa aku pengen lewat jalan itu. Udah bosan mungkin ya. Rip, lewat sini aja yuk, kataku sambil menunjukkan jalan. Itu kan jaraknya sama aja, Her, katanya sambil kebingungan. Ya sambil nyoba, suasana baru, Rip. Masa sih lewat situ mulu, emang gak bosan? Timpaku dengan nada sedikit sinis. Iya, aku nurut aja, katanya sedikit malas. Akhirnya kami pun sepakat untuk lewat jalan itu. Seperti biasa saat pulang, pasti kami ngobrol tiada henti meskipun itu gak penting. Saat kami asik ngobrol, tiba-tiba pandangan mataku tertuju pada seorang gadis yang tengah berdiri di bawah sebuah pohon besar sendirian. Rip, lihat ada cewek sendirian tuh,
Samperin yuk, kataku sambil menunjuk ke arah pohon besar itu. Mana? Gak ada, katanya sambil melihat ke sekeliling. Itu. Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku, ternyata gadis itu sudah tiada. Mana Her, mana? Kata Arif yang kebingungan. Enggak kok Rip, aku cuma bercanda kok, kataku agak tenang. Kirain beneran. Lagian mana ada sih cewek jam segini di tempat seperti itu, kata Arif sambil jalan. Iya juga ya, ini kan udah jam 10 lebih, mana ada cewek jam segini sendirian lagi, kataku dalam hati. Seperti biasa, setiap kami pulang kerja, pasti mampir dulu ke pos kamling tempat kami nongkrong dan juga jaga keamanan. Tapi kali ini berbeda karena tadi aku langsung berpamitan ke temanku yang lain. Saat pulang, aku kembali melihat gadis itu di pertigaan jalan dekat rumahku. Loh, itu kan cewek yang tadi. Kok udah ada di sini? Batinku sedikit heran. Akhirnya aku mendekati dia. Hei, sapaku, dia hanya tersenyum manis. Kamu sedang apa di sini sendirian? Tanyaku dengan heran. Sedang menunggumu, jawabnya yang singkat. Menungguku? Emang ada apa kamu menungguku? Sepertinya aku juga tak pernah melihatmu. Tanyaku lebih heran lagi. Untuk berkenalan denganmu, jawabannya tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Oh, kok kamu tahu kalau aku pulang lewat sini? Tanyaku semakin bingung. Padahal kan biasanya aku selalu nongkrong di pos kamu dulu. Batinku berkata. Oke, aku Heri. Aku memperkenalkan diri. Aku Sinta. Jawabnya singkat saat aku berjabat tangan dengannya. Tangannya sangat dingin dan wajahnya juga agak pucat. Kamu gak apa-apa kan? Apa kamu sakit? Tanyaku agak cemas. Enggak, aku gak apa-apa kok, jawab si wanita tadi. Saat aku sedang berpikir, aku dikagetkan oleh suara gertakan yang membuatku kaget setengah mati. Wah, yang ternyata tidak lain dan tidak bukan itu adalah Arif. Kamu Rip, sialan, bikin jantungku copot aja lu, kataku agak marah. Lagian, kamu kenalan sama cewek gak ngajak-ngajak, katanya sambil tertawa. Kenalan aja sendiri, ketusku dengan singkat. Udah gak usah ribut-ribut, udah malam, jawab Sinta. Kenalin, aku Arif, dipanggil Agus, juga gak apa-apa, kata Arif sambil menjulurkan tangannya. Agus dari Hong Kong, ketusku lagi. Maksudku Agus, aku galau untukmu Sinta. Rayunya kepada Sinta sambil cengengesan. Dasar tukang gombal, gerutuku yang singkat. Aku Sinta, jawab yang singkat si wanita tadi. Akhirnya kami pun jalan dan ngobrol layaknya teman lama yang lagi reunian di jalan.
jalan. Aku udah sampai nih, aku duluan ya, kapan-kapan mampir, kata Arif sambil membuka kunci di rumah. Oke, jawab kami berdua yang kompak. Saat sampai di depan rumahku, aku mengajak Sinta untuk mampir dulu, namun dia menolaknya. Oh iya, aku lupa, rumah kamu di mana sih? Tanyaku tiba-tiba. Di desa sebelah, Her. Maaf ya, aku dulu sering memperhatiin kamu saat kerja. Katanya meminta maaf. Iya, nggak apa-apa, Sin. Aku senang kok diperhatiin. Candaku dengan seru. Ya udah, aku pulang dulu ya, Her. Katanya sambil berjalan. Besok ketemu di tempat tadi ya, habis Isya. Besok kamu libur kan? Tambahnya dengan singkat. Iya siap, Tuan Putri. Jawabku dengan senang. Akhirnya, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Saat berada di kamarku, aku baru merasakan ada yang aneh. Kok aku merasa pernah kenal dengan dia, tapi di mana dan kapan ya? Kataku dalam hati. Akhirnya aku pun tidur dan di dalam tidurku aku bermimpi bertemu dengan Sinta yang sedang berjalan di jalan yang ada pohon besar tadi. Di dalam mimpiku, dia sedang dianiaya oleh sekelompokan orang-orang asing. Ia kemudian mati dan mayatnya dibuang di dekat pohon besar tersebut. Lalu aku mendengar suara, "Tolong bebaskan dia. Dia dulu adalah teman kecilmu." Bisik suara itu sangat jelas di telingaku. Namun, saat aku hendak bertanya, siapa orang itu? Tiba-tiba pandanganku menjadi kabur dan sekelilingku tak terlihat apapun. Lalu, aku mendengar suara membuatku terbangun dari tidurku. Jam weker berbunyi menandakan sudah waktunya untukku sholat subuh. Setelah sholat subuh, aku masih memikirkan soal mimpi semalam saat semua seperti nyata bagiku. Setelah mandi dan sarapan, aku memikirkan hal itu kembali. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui Arif. Dan ternyata Arif juga memimpikan hal yang sama denganku. Rip, apa mungkin yang kita temui semalam itu adalah hantu? Tanyaku dengan bingung. Mana aku tahu, kan kamu yang bertemu dengan dia duluan. Jawab Arif. Sebenarnya aku melihat dia waktu kita jalan lewat semalam itu. Yang aku bilang ada cewek di dekat pohon itu loh, Rip. Jawabku agak ragu. Oh, jadi kamu semalam benar-benar ngeliat dia, Her? Katanya dengan ketakutan. Iya, tapi saat aku mau ngasih tahu kamu, dianya nggak ada, Rif. Jawabku dengan lagi. Kalau gitu, ntar malam aku nggak jadilah ketemu sama hantu itu, Her. Kata Arif. Jangan gitu, mungkin dia arwah yang penasaran. Dia mungkin butuh bantuan kita, Rif. Kataku dengan jelas. Iya, kalau nggak kita bantu, kita bisa dihantui terusan sama dia. Kita jadi sama-sama nggak tenang ntar. Jawabnya ragu bercampur was-was. Lagian, dia kan udah percaya sama kita. Dan kayaknya dia itu temanku waktu kecil, Rip. Kataku untuk meyakinkannya. Jadi, temanmu hantu, Her? Dan kamu baru tahu itu? Tanyanya dengan penasaran.
Bukan, mungkin dia itu teman kecilku yang sekarang udah tiada, Liv. Jelasku ke Arif. Oh gitu. Jadi gitu ceritanya. Oke deh, ntar malam kita jadi ketemu sama dia kan? Kayaknya lagi-lagi. Iya jadi, Lip. Semoga nanti kita bisa membantunya. Jawabku dengan dingin. Akhirnya setelah Isya, kami pun menemui Sinta di tempat semalam dan Sinta pun menjelaskannya secara panjang lebar. Ternyata yang membunuh Sinta tidak lain dan tidak bukan adalah orang-orang suruhan ayahnya sendiri. Yang seorang koruptor, ayahnya takut Sinta akan melaporkan perbuatan busuknya itu ke polisi. Kalian gak usah takut, aku gak akan ngapa-ngapain kalian kok, kata Sinta dengan tenang. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanyaku kepadanya. Kalian cukup menguburkan jasadku secara layak saja, biar aku bisa tenang, Her, ucap Sinta dengan singkat. Tapi kalian harus hati-hati, karena ayahku tahu tentang ini, dan orang-orang yang ada di sana, kata Sinta. Baiklah, jawab kami berdua. Kami pun langsung ke tempat kejadian dan mencari jasad Cinta. Saat kami sampai di sana, ada dua orang pesuruh ayah Cinta. Kami pun mengendap-endap layaknya seorang maling ayam. Tapi usaha kami gagal dan akhirnya kami ketahuan. Kami hendak berantem dengan mereka. Tapi untungnya saat mereka melihat Sinta, mereka ketakutan dan meninggalkan kami. Saat kami menemukan jasad Sinta, kami melihat ayah Sinta di sana. Ayahnya kemudian menghampiri kami dengan membawa pisau dan tiba-tiba menusuknya ke tepat ke jantung Arif. Ah, kata-kata Arif yang terdengar kudengar. Aku pun berlari sekencang-kencangnya dan berteriak layaknya orang gila. Namun aku terjatuh dan tak sadarkan diri. Ketika aku sadar, aku sudah berada di rumah sakit. Kata suster, aku pingsan selama 2 hari. Setelah itu, aku pergi ke tempat pohon besar. Itu, mayat Sinta dan Adit masih berada di sana dan mulai membusuk. Dengan sekuat tenaga, aku pun menguburkan jasad mereka di bawah pohon besar itu. Semenjak kejadian itu, semua menjadi normal kembali. Ayah Sinta sudah masuk penjara. Setiap aku pulang dari kafe, aku selalu menuju pohon itu dan bercerita sendiri, berharap mereka berdua mendengarkanku. Meskipun aku sekarang sendirian, tapi aku merasa mereka selalu ada di sampingku setiap saat dan terkadang masuk dalam mimpi indahku yang sedang tertawa canda bersama mereka. Kini mereka telah tenang, begitu juga denganku. Wah, dari ceritanya aja udah seru nih. Udah seru. Teman goib atau teman tak kasat mata. Kita ambil hikmahnya aja ya. Kita ambil hikmahnya dan kesimpulannya. Jadi si korban ini ingin sekali, ingin dikuburkan dengan layak, kayak seperti orang meninggal pada umumnya, karena mereka tidak ingin mati dengan keadaan tidak layak. Jadi dengan cara itulah si korban meminta tolong kepada si dua laki-laki ini agar si korban ini bisa dikuburkan dengan layak. Tapi alhamdulillah si korban bisa dikuburkan dengan layak atas izin Allah. Oke, terima kasih guys sudah menonton dan menyimak cerita ini. Jangan lupa bantu channel ini di subscribe, like, komen di bawah ini, dan share ke media sosialmu agar semakin
makin terus menambah cerita-cerita lagi. Oke, saya pamit mundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.